Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, maksakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Karena engkau lebih besar daripada Bapa kami yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang engkau minum dari dalamnya. Ia sertakan anaknya dengannya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidupnya. Kita bersama-sama. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, tema perenungan kita hari ini dari Persekutuan Poksambu Group yang diberikan kepada saya, yaitu jembatan Injil atau jembatan pemberitaan Injil. Kalau saya boleh kasih subtema kecilnya, ya sebenarnya lebih unik kalau kita katakan membangun relasi dan meniadakan batasan-batasan. Membangun relasi dan meniadakan batasan-batasan. Nah, kalau kita berbicara jembatan nih, nggak perlu saya jelaskan lagi ya kepada kita semua. Ya, kita sudah tahu jembatan. Biasanya jembatan itu adalah batang kayu atau sesuatu benda yang diletakkan di antara dua sisi. Bisa di sebuah sungai, parit, atau got, atau apa. Sehingga tujuannya supaya apa? Kita bisa menyeberang. Kita bisa sampai ke sebelah di mana tujuan kita berada. Nah, istilah ini yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan Poksambu Group untuk bagaimana umat Tuhan, orang percaya dapat menggunakan segala media yang ada, peralatan yang ada sebagai jembatan, sebagai media, sebagai perantara untuk apa? Mencapai tujuan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Supaya Injil sampai kepada orang lain. Nah, itu kira-kira tentang tema kita hari ini. Jembatan pemberitaan Injil. Bagaimana caranya jembatan itu kita gunakan? Kita harus bisa menentukan dong pilihannya. Bisa kayunya yang harus bagus, bahan-bahannya yang baik, ya, terus kuat dan lain sebagainya. Tentunya diletakkan pada tempat yang tepat. Orang mau nyebrangnya di sini, diletakkannya di sana. Yang tidak orang mau nyebrang. Jadi akan salah sasaran. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita analisa dan kita perhatikan masing-masing. Nah, tetapi mari hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes tentang Tuhan Yesus mengadakan percakapan dengan perempuan Samaria. Ada beberapa prinsip yang harus kita pegang ketika kita berusaha memberitakan kabar baik, ketika kita hendak memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar baik seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan Samaria. Yang pertama, mari kita lihat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan teks yang kita baca ini, dilatar belakangi dengan Yesus dengan para muridnya harus meninggalkan Yudea. Karena apa? Orang-orang Farisi itu sepertinya
mulai mengendus. Bapak ya. Mulai mencium berita-berita, mulai mendengar berita-berita tentang Yesus yang membaptis jauh lebih banyak daripada Yohanes, sekalipun katanya bukan Tuhan Yesus yang membaptis tapi muridnya. Sehingga situasinya kemungkinan akan sedikit menyulitkan Tuhan Yesus untuk melakukan pemberitaan Injil. Sehingga dia harus menyingkir ke daerah Galilea, kembali ke daerah Galilea. Nah, namun yang uniknya ayat 4 mengatakan demikian. Iya, Yesus dan para muridnya harus melintasi daerah Samaria. Maka dijelaskan sampailah dia kepada daerah yang diberikan oleh Yakub. Atau di sana disebut sumur Yakub, ada sumur Yakub. Nah, kata yang mau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini ayat 4 khususnya yaitu harus melintasi Samaria. Ini frase yang sangat penting. Nah, kata harus melintasi, banyak penafsir mengatakan bahwa bisa jadi Yesus sengaja menentukan pilihannya untuk lewat situ. Karena dia tahu ada perempuan yang akan menerima berita anugerah keselamatan. Tetapi ada juga yang bilang bahwa ya karena jalan itu jalan lintas yang paling dekat. Kalau melewat timur katanya terlalu jauh. Tetapi lewat jalan itu paling dekat. Ya itu nggak masalah. Intinya bahwa Yesus harus melintasi daerah itu. Tujuannya untuk apa? Jelas. Bahwa Yesus akan berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Yang dianggap bangsa yang tidak patut di mata orang Yahudi. Seorang yang najis. Seorang yang nggak boleh bergaul dengan orang Samaria, orang Yahudi. Nah, tetapi Yesus harus melintasi daerah itu. Nah, pada bagian firman Tuhan ini saya mendapatkan berkat tersendiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang saya dapatkan? Bahwa ternyata pemberitaan firman Tuhan, penginjilan, penyampaian kabar baik itu harus secara sengaja dilakukan. Tidak boleh kita mengabaikan, mengacuhkan. Kita harus menyadari bahwa memberitakan kabar baik itu suatu keharusan yang kita harus kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu penting bagi kita menyadari hal ini. Kita harus tahu bahwa pemberitaan kabar baik yang kita miliki, yang telah Yesus berikan kepada kita, harus kita sampaikan kepada orang lain secara sengaja. Lalu pertanyaannya bagi kita saat ini, bagaimana dalam kehidupan kita, keluarga kita, sudahkah ada agenda-agenda yang sengaja kita tetapkan untuk kita memprogramkan itu sebagai bentuk pemberitaan dari kabar baik? Bagi gereja kita, bagi persekutuan kita, sudahkah program yang kita susun, semua kegiatan-kegiatan yang terencana sepanjang tahun, 1 semester, triwulan, dan sebagainya, itu orientasinya pada satu bentuk sengaja menaruh satu bagian untuk pemberitaan kabar baik. Secara sengaja program itu dibuat. Ya, saya bersyukur bergabung dengan persekutuan Poksambu Group ya, yang sudah tersusun schedule-nya sepanjang tahun. Semuanya masing-masing wilayah punya program. Dan programnya unik-unik ya, masing-masing wilayah punya keunikan tersendiri sesuai dengan konteksnya. Tetapi satu hal yang saya lihat bahwa Poksambu Group memang mengarahkan pandangannya, prioritas utamanya adalah kepada pemberitaan kabar baik. Semua agenda, baik itu khotbahnya, apalagi PA-PA yang dilakukan, pemuritan yang dikerjakan, orientasinya adalah untuk memberitakan kabar baik. Ada buktinya? Ada. Para pendahulu kita, senior-senior kita, Pak Anugrah dengan teman-teman ya, sudah memikirkan. Kita tidak hanya berkecimpung di dunia kita yang Kristen ini saja. Menjangkau orang Kristen yang dari kecil lahir sudah Kristen. Dibesarkan. Terus sampai tua, sampai meninggal pun Kristen ya. Semua sudah Kristen. Nggak hanya berkecimpung di situ. Mereka mulai memikirkan lingkungan sekitar. Bagaimana bisa menjangkau sekitarnya. Maka ada satu wilayah, nggak perlu saya sebutkan ya. Satu wilayah yang memang itu orang asli kita layani, orang suku. Yang waktu itu sudah beragama Pak. Ada sebagian yang belum, kata Pak Pendeta ya. Mungkin ada yang terpaksa beragama ya. Ya karena katanya kalau nggak masuk ini, nanti beresiko ini ya. Itu yang cerita. Sengaja memprioritaskan, bahkan mengucurkan sebagian besar dananya, mencari sponsor, donatur untuk mengarahkan pandangan kepada satu wilayah itu. Supaya orang di sana
bisa diselamatkan. Dan kita lihat buktinya. Bapak Ibu silakan cek sendiri nanti ya. Tanya kepada ketua umum kita ya, Pak Anugrah. Boleh tanya, di mana itu lokasinya? Siapa yang dilayani? Adakah hasilnya? Silakan tanya. Intinya secara sengaja itu dilakukan. Pemberitaan kabar baik harus kita sengaja dilakukan. Enggak boleh sembarangan. Kita enggak boleh acap kali sesuka hati kita, enggak boleh. Harus betul-betul terencana, tersusun dengan baik, teratur, dan kita sampaikan dengan baik. Ya, itu yang pertama, harus secara sengaja dilakukan. Yesus bisa saja mengambil jalan lain. Yesus bisa saja pergi ke tempat yang lain. Tetapi ia katakan, ia harus pergi melintasi daerah itu. Dan dia dipertemukan dengan perempuan Samaria. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang penting dari kita yang kita miliki dari pembacaan yang kita miliki hari ini, yang kedua bahwa perhatikan, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini, Yesus dalam kondisi yang sedang letih, haus, kelelahan. Dikatakan jam berapa itu? Jam 12, pukul 12. Tidak dikatakan siang atau pagi ya, pukul 12. Tapi kalau logika kita pukul 12 siang. Tapi perhitungan orang Romawi enggak. Itu jam 6 sore. Nah, itu jamnya orang Romawi karena dia menghitungnya dari sore hari. Kalau kita kan dari dini hari 12 jam 1 gitu ya. Nah, mereka itu. Tapi enggak masalah itu. Intinya Yesus dalam keadaan lemah, keadaan letih, secara manusia dia kehausan. Maka dia bertanya kepada perempuan Samaria ini, "Berilah aku minum." Tetapi perempuan ini menjawab. Maka perempuan ini Samaria itu berkata kepadanya, "Masakkah engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria?" Dikatakan apa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yang kedua, prinsip yang penting ketika kita mau membagikan kabar baik, menggunakan segala media yang ada untuk menyampaikan firman Tuhan, mari kita menanggalkan segala sekat-sekat, batasan-batasan, baik itu secara budaya. Ini secara budaya orang Yahudi dengan orang Samaria itu nggak bergaul. Kalau orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria, dia dianggap orang yang najis juga, yang ikut bersama dengan orang Samaria, yang kawin campur dengan orang-orang yang tidak menyembah Yahwe ini. Nah, itu secara budaya mereka tidak mau bergaul. Sekalipun mereka sebenarnya dulu satu suku, satu keturunan ya, itu. Tetapi ada hal yang kedua. Perempuan ini bukan hanya dalam konteks budaya tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Yesus seolah-olah yang nggak bolehlah bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi perempuan ini juga secara sosial dia bukan wanita yang baik. Kalau kita baca seterusnya, maka ketika Yesus menyatakan, "Ya udah, bawalah kemari suamimu." Lalu dibilang apa? "Tak ada saya suami." Iya, kata Yesus, yang sekarang tinggal sama kamu pun bukan suamimu. Kamu sudah berapa kali? Sekian kali gonta-ganti pasangan. Yang ada sekarang pun bukan. Berarti perempuan ini sebenarnya bukan perempuan yang baik. Itu yang pertama. Indikasi yang kedua, bahwa perempuan ini ya jam 12 terus dia seorang diri mengambil air. Biasanya kalau emak-emak ini ya, nggak tahu saya kalau budaya Yahudi ya, emak-emak mengambil, kalau Kak Sinta sumber air jauh kan? Oh, sudekat. Sumber air sudekat. Sumber air. Kalau sumber air jauh biasanya waktu kita kecil rame-rame ngambil air itu kan, nggak seorang diri. Karena itu satu komunitas yang asik. Begitu, ngambil air bersama, bercerita. Kalau ibu-ibu mungkin sambil membicarakan, suamiku begini, suamiku ini itu, sambil gosip ya gitu. Cerita ini. Tetapi dia seorang diri. Jam 12. Kalau kita bilang itu siang ya, jam 12 tengah hari bolong dia mengambil air. Kan nggak wajar. Mengapa? Ya karena dia merasa dirinya mungkin tidak bisa bergaul dengan yang lain. Secara sosial dia tersingkirkan. Orang yang nomor sekian. Tetapi Yesus sengaja datang kepadanya. Dia menanggalkan, dia seorang guru yang disegani, yang banyak muridnya, menanggalkan itu semua. Bahkan di tengah keletihannya, ia merelakan dirinya untuk tetap membagikan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di salah satu di Indonesia itu ada stigma yang tidak baik kepada suku-suku tertentu. Contoh nih, ada suku yang dibilang keras,
Padahal memang suaranya aja yang keras, hatinya lembut. Nah, tentu tahu kan yang saya maksudkan? Oh, Opung sudah bilang, orang Batak. Iya, di mana stigma orang, orang Batak itu kasar, keras. Apalagi orang jadi takut dengan orang Batak, makan orang. Nah, gitu ya. Ngeri sekali ya, gitu kan. Gitu ya. Stigmanya begitu. Sehingga orang tidak mau bergaul dengan orang Batak. Waduh, lihat orang Batak nongkrong di sana, udah pegang putih-putih di aqua. Nah, ternyata itu deterjen. Diminum sama dia ya. Pusing lah dia ya, gitu. Sudah nggak mau dia lah, nggak mau bergaul, nggak mau. Dia orangnya itu. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa satu suku tertentu di Indonesia itu orangnya pelit, medit ya, nggak mau berbagi. Wah, tahu suku apa? Perhitungan, pokoknya uang sama sabu, enggak lah ya, sabu baik-baik lah ya. Ya, ada stigma-stigma khusus yang disematkan kepada suku-suku tertentu sehingga membuat kita tidak mau bergaul dengan mereka. Jangankan bergaul, berbicara aja mungkin nggak mau. Kalau ketemu, kalau bisa kita cari jalan yang lain. Tapi Yesus secara sengaja lewat situ ya. Bahkan dia ngobrol dan menyampaikan firman Tuhan. Atau ada orang-orang tertentu yang di lingkungan kita yang dianggap kelas sekian, secara strata sosial, kedudukan secara ekonomi dan sebagainya. Banyak orang yang dipandang sebelah mata. Seandainya Tuhan Yesus hadir di lingkungan kita berada, kira-kira dia bergaul nggak dengan orang itu? Saya yakin Yesus akan bergaul, bahkan akan mungkin makan bersama-sama dengan orang tersebut. Oleh karena itu ini menjadi bagian yang penting bagi kita dalam kita membagikan kabar baik. Gunakan segala media yang ada, tapi jangan lupa hilangkan sekat-sekat. Ini dulu yang penting. Batasan-batasan yang membuat kita bisa nggak mau memberitakan Injil kepada orang lain. Itu yang kedua. Masih ada 5 lagi ya poinnya. Karena ayatnya sampai 42. Jadi yang ketiga perhatikan. Yesus berada dalam sumur air itu dan dia meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Melalui media yang ada itu, Yesus membagikan kabar baik kepada perempuan Samaria ini. Dikatakan, berilah aku minum. Tapi perempuan ini bilang, masa kamu enggak orang Yahudi bergaul dengan saya? Tapi Yesus tidak terpancing dengan hal seperti itu. Yang dimaksudkan Yesus ada hal yang lebih dalam tentang itu. Jawab Yesus kepadanya ayat 10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepada kamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup. Air hidup yang bagaimana? Lalu dijawab oleh Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air ini yang di sumur itu. Tetapi air yang diberikan oleh Yesus tidak akan pernah membuat dia haus lagi. Bahkan akan mengalir terus sampai kepada kekekalan. Air yang seperti apa? Itulah Yesus sendiri. Sebagai air hidup itu. Jadi Yesus menggunakan, inilah jembatannya, yaitu air. Media yang ada digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada perempuan Samaria ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan lingkungan sekitar kita, di mana kita berada. Adakah percakapan-percakapan yang kita bisa pakai melalui perantara apa yang ada di lingkungan kita? Untuk kita bisa berbagi tentang kasih Tuhan. Untuk kita bisa berbagi tentang Injil, kabar baik itu. Ya, kemarin kakek bersaksian di sini ya. Kalau hari Pentakosta itu di gerejanya dulu mengadakan ini apotik hidup. Saya pikir apa apotik hidup ini ya? Apa? Terus dapur hidup. Ya kayak warung hidup. Warung hidup ada lampunya paling. Maksudnya mereka pemuda-pemuda gereja ini datang ke rumah orang-orang untuk memberi tanaman yang bisa berkhasiat, bisa untuk obat-obatan, bisa untuk bumbu dapur dan sebagainya, macam-macam diberikan. Itu dari gereja, atas nama gereja, ada persekutuan tersendiri mereka. Itu merupakan salah satu jembatan yang dipakai untuk bisa berbagi tentang kasih Tuhan. Mungkin kita nggak perlu bicara panjang lebar. Orang bilang, oh dia orang Kristen, oh dia orang percaya. Segala media bisa kita gunakan. Apalagi kita di era globalisasi ini, di era modern ini. Apa yang tidak bisa? Sekarang di dunia mana yang tidak bisa ditembus dengan internet? Semua akan terkoneksi menjadi satu.
Oleh karena itu ini menjadi peluang media yang ada ini. Jangan menjadi hambatan, tetapi harus kita gunakan sebagai peluang. Karena kalau peluang ini, jembatan ini tidak kita gunakan, nanti digunakan oleh yang lain untuk menyesatkan, membawa mereka kepada kesesatan. Oleh karena itu gunakan. Mari perhatikan lingkungan kita berada, di mana kita tinggal. Ada media-media yang kita bisa pakai untuk boleh kita membagikan kabar baik. Kita pakai sebagai jembatan. Ingat, sebagai jembatan itu bukan prioritas utamanya. Tujuannya apa? Di seberang sana kepada Kristus itu. Tetapi itu hanya sebagai jembatan supaya kita bisa masuk kepada pemberitaan kabar baik. Mari kita siapkan segala sesuatunya. Yang keempat, maka bagian perikop ini ditutup dengan argumentasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus tidak hanya memberitakan kabar baik kepada perempuan ini, tetapi Yesus membawa pemulihan yang luar biasa yang dialami oleh perempuan ini. Bahkan ia pun dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Membawa banyak orang kepada Tuhan. Tetapi ada satu peringatan yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Karena waktu itu para murid sedang pergi cari makanan, ngurus perut dulu ya, cari makanan. Yesus tinggal dan memberitakan firman Tuhan. Maka murid-muridnya datang dan berpikir, apa yang dilakukan Yesus? Lalu bercakap, mungkinkah Yesus sudah dapat makan dan lain sebagainya. Maka kita lihat ayatnya yang ke-35. Ini menjadi satu firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati saya dalam perenungan ini. Ya, dikatakan demikian. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Mari kita memiliki cara pandang sebagaimana Kristus memandang. Tuaian di depan mata. Ladang sudah menguning. Siapa yang mau menuai? Apakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kalau datang lagi bukan dituai, tapi dibabat habis sama Tuhan Yesus ya. Maka dia akan pisahkan antara gandum dengan jerami. Tetapi untuk menuai di ladang Tuhan yang saat ini yang dipercayakan kepada Anda dan saya. Pandanglah sekeliling kita sebagaimana Kristus memandang. Ada tuaian-tuaian yang tersedia di hadapan mata kita untuk kita tuai. Ada banyak perempuan Samaria yang menantikan kasih Tuhan saat ini. Dia adalah orang yang mungkin tidak dianggap oleh dunia ini, yang disisihkan oleh dunia ini. Secara budaya, secara status sosial, tersisihkan. Tapi mari kita melihat sebagaimana Kristus melihat. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ada yang bertanya kepada saya, apa sih pentingnya seorang manusia itu? Apakah seorang manusia itu penting? Ingat, lautan itu kumpulan dari tetesan air. Ya, dia nggak akan menjadi gelombang yang begitu besar kalau tidak ada kumpulan-kumpulan dari tetesan. Artinya satu bagian tetesan air itu penting. Demikian juga manusia. Gambarannya demikian. Berharga di mata Tuhan. Akhir-akhir ini kalau kita lihat berita ya, di USA ini sedang heboh kematian George Floyd ya. Floyd. Hah? Siapa? Floyd. Ya, George Floyd. Iya, Floyd ya. Ya, George itulah. Orang kulit hitam itu ya, yang mati karena entah tindakan polisi yang bagaimana saya tidak tahu kronologisnya, tapi dia mati. Dari kematian satu orang ini, maka mulai muncul seruan-seruan. Di mana-mana pergerakan hampir seluruh Amerika ada pergerakan demo untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Bahkan ada isunya menggulingkan presiden dan sebagainya. Nah, apakah satu orang tidak berarti? Berarti bisa menggulingkan pemerintahan Amerika. Hati-hati ya, gitu. Apakah satu orang tidak berarti? Kehadiran No Man's Land di tanah Batak. Apakah itu tidak membawa perubahan? Kehadiran Hudson Taylor, John Sung, Billy Graham, semua ini hanya satu orang, satu pribadi. Tetapi ketika diubahkan oleh Tuhan menjadi sesuatu
yang berdampak bagi banyak orang. Pandanglah sebagaimana Yesus memandang. Maka dampaknya apa sih dari pemberitaan yang kita berikan, yang kita sampaikan? Maka lihatlah, perempuan Samaria ini diubahkan. Mungkin yang dulu dia mau ketemu orang aja malu. Nggak mau dia ketemu orang. Tetapi pada bagian ini ketika dia dipulihkan, justru dia membawa sebanyak orang, menyiarkan semua orang untuk datang kepada Tuhan. Hebat sekali. Perjumpaan pribadinya dengan Tuhan memulihkan hidupnya. Tetapi yang kedua, perjumpaannya dengan Tuhan membawa dia dipakai menjadi alatnya yang luar biasa. Sehingga di ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Kristus, sang sumber air yang hidup itu. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Hanya itu aja yang disampaikan. Tetapi dampaknya luar biasa. Banyak orang menjadi percaya. Saya yakin dan percaya melalui hidup kita pribadi lepas pribadi, melalui keluarga kita, melalui persekutuan kita, melalui gereja kita, melalui segala sesuatu yang kita kerjakan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jembatan sebagai pemberitaan kabar baik. Melaluinya banyak orang dimenangkan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, menguatkan kita. Ingatlah, harus secara sengaja memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, sudah tanggalkan semua sekat-sekat yang menjadi dinding pemisahan antara kita dengan orang yang mau kita layani. Yang ketiga, gunakan segala media yang ada sebagai jembatan untuk pemberitaan kabar baik. Yang keempat, pandanglah sekelilingmu, jiwa-jiwa itu sebagaimana Kristus memandangnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, justru firman Tuhan menguatkan kami untuk kami terus menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik, membawa Injil ke seluruh dunia dimanapun kami berada, menggunakan segala media sebagai jembatan untuk kami memberitakan kabar baik, memulai dengan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membawa perubahan-perubahan yang besar dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa taat kepada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.